Kabut pagi masih menggantung tebal di atas sekte Heng Yue. Cahaya matahari menembus dari balik awan, tapi tidak cukup kuat untuk menembus kabut yang menggulung seperti tirai lembut dari dunia lain. Di puncak pegunungan, udara terasa berat, seolah setiap hembusan angin membawa bisikan para leluhur yang telah lama pergi. Wang Lin duduk bersila di atas tikar jerami di dalam kamar kecilnya, napasnya perlahan, teratur. Matanya terpejam, namun aliran spiritual Ki Samar mulai berputar lembut di sekeliling tubuhnya. Di luar, suara burung malam telah digantikan oleh desau angin pagi dan suara-suara para murid yang mulai menjalankan tugas harian mereka. Tapi bagi Wang Lin, dunia luar telah memudar. Pikirannya tertuju sepenuhnya pada perasaannya terhadap dunia ini yang mulai berubah. Sejak menerima jimat dari Tetua Sun, hatinya tidak lagi sama. Ia merasa ada yang terbuka dalam dirinya, seolah semesta menoleh padanya dan menatapnya untuk pertama kali. Tapi jalan kultivasi tidak hanya sekadar membuka jimat dan menanti keajaiban. Ia tahu itu, bahkan jika semua orang meremehkannya, bahkan jika orang tuanya menangis semalaman karena ketakutan anaknya akan dikeluarkan dari sekte, ia tidak bisa menyerah. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar dari luar ruangan. Wang Lin, bangun dan bersiaplah. Hari ini waktumu untuk mengisi kolam spiritual. Suara itu datang dari seorang murid senior dengan jubah abu-abu. Wajahnya datar namun nadanya tidak mengandung penghinaan. Wang Lin membuka mata perlahan, menunduk sebentar untuk menenangkan napasnya, lalu bangkit berdiri. Pakaian abu-abunya sederhana, namun ia memakainya dengan sikap tenang. Ia melangkah keluar dari kamarnya dan mengikuti murid senior itu menuju lembah tempat kolam spiritual berada. Kolam itu adalah tempat penting di sekte Heng Yue. Sumber ki spiritualnya digunakan untuk membantu para murid dalam proses kultivasi. Tapi bagi murid tingkat rendah, pekerjaan mengisinya hanyalah kerja fisik. Bukan kehormatan. Ember demi ember air harus diambil dari mata air yang mengalir dari atas tebing, lalu dituangkan ke dalam kolam buatan untuk menjaga kestabilan sirkulasi spiritual. Namun bagi Wang Lin, meski ini pekerjaan kasar, ia tidak mengeluh. Dalam tiap tetes air yang ia angkut, dalam tiap langkah kakinya di jalan setapak curam, ia menanamkan tekad. Diam-diam ia mengamati bagaimana air dari mata air itu mengandung jejak Ki Samar. Tapi nyata, ia tidak bisa menggunakannya dengan cara para murid utama. Tapi ia bisa mengamati, belajar, menyerap sedikit demi sedikit dengan caranya sendiri. Sambil menimba air, Wang Lin terkadang berhenti sejenak. Ia menundukkan kepala dan menyentuh permukaan air dengan ujung jarinya, merasakan kehangatan aneh dari energi spiritual di dalamnya. Itu bukan hal yang bisa dijelaskan, tapi dia tahu bahwa ini bukan pekerjaan sia-sia. Mungkin dunia memandangnya rendah, tapi ia tahu jalan menuju abadi seringkali dimulai dari langkah paling sunyi. Saat matahari mulai meninggi, Wang Lin menyeka keringat dari dahinya, tubuhnya lelah, tapi matanya tidak kehilangan cahaya. Bahkan saat para murid lain tertawa mengejek dari kejauhan, ia tidak tergoyahkan. Mereka melihatnya sebagai anak dari keluarga biasa yang hanya beruntung diterima sekte, tapi mereka tidak tahu bahwa tekadnya lebih keras dari batu karang. Dan di kejauhan, dari balik kabut tipis yang menyelimuti lembah, sepasang mata memperhatikan Wang Lin diam-diam penuh perhatian, namun tersembunyi. Mata itu berasal dari seseorang yang tidak sembarangan. Sepasang mata itu milik seorang tetua muda dari istana dalam sekte. Namanya adalah Tetua Chu, murid pribadi dari salah satu penatua besar. Ia dikenal dingin dan tidak banyak bicara, tetapi diam-diam bertugas mengamati perkembangan murid-murid baru, mencari calon yang pantas dibimbing lebih dalam bukan dari latar belakang, tapi dari kesungguhan hati dan kekuatan tekad. Ia berdiri di balik batu besar, jubah putihnya berkibar perlahan diterpa angin pegunungan. Tatapannya tak lepas dari Wang Lin. Ia telah memperhatikan anak itu selama beberapa hari. Tidak seperti murid lain yang berebut perhatian dan memamerkan bakat. Wang Lin bekerja diam-diam. Ia tidak mengeluh, tidak mencari simpati. Dan yang terpenting, ia tidak pernah berhenti mencoba. Bocah ini menarik, gumam Tetua Chu pelan, hampir tidak terdengar. Terlalu lemah untuk mencuri perhatian, namun terlalu keras kepala untuk diabaikan. Di sisi lain, Wang Lin telah menyelesaikan tugas pengisian kolam spiritual. Ia kembali ke pondok kecilnya dengan tubuh pegal dan pakaian basah keringat.
Namun sebelum ia sempat masuk ke dalam, ia melihat siluet seorang pria tua menunggunya di depan pintu. Itu adalah Tetua Sun. Wajah tua itu tampak tenang, namun matanya mengandung banyak hal yang tidak dikatakan. Wang Lin buru-buru memberi hormat, "Salam hormat, Tetua." Tetua Sun mengangguk pelan, "Bagaimana perasaanmu setelah menggunakan jimat itu?" Wang Lin ragu sejenak, lalu berkata jujur, "Saya merasa ada sesuatu yang bangkit. Meski saya belum mengerti apa, tapi saya bisa merasakan dunia ini menjadi sedikit berbeda, seperti lebih hidup." Tetua Sun tersenyum kecil, ia mengangguk puas, lalu mengeluarkan sebuah kantong kecil dari balik lengan jubahnya, ia melemparkannya ke arah Wang Lin, yang segera menangkapnya. "Ini adalah serbuk batu spiritual tingkat rendah, gunakan ini dalam meditasi malam nanti. Jangan tanyakan bagaimana cara menggunakannya, pelajari sendiri. Bila kau bisa mengerti, maka kau pantas mendapatkannya." Setelah berkata demikian, Tetua Sun berbalik dan pergi tanpa menoleh lagi. Langkahnya perlahan, namun setiap langkah meninggalkan bekas napas spiritual yang membuat tanah sekitarnya bergetar tipis, sebuah pertanda bahwa kekuatannya telah mencapai tingkat luar biasa. Wang Lin menggenggam kantong itu erat. Tidak ada rasa senang berlebihan di wajahnya, namun dalam hatinya, ia tahu ini bukanlah hadiah, ini adalah ujian lain. Malam turun perlahan di atas sekte Heng Yue, langit berwarna ungu kelam, dan kabut mulai menebal kembali. Wang Lin duduk bersila di dalam kamarnya, kantong batu spiritual itu diletakkan di depannya, ia membukanya perlahan, dan aroma hangat langsung menyeruak, seperti bau tanah setelah hujan bercampur udara langit. Serbuk batu spiritual itu berkilau redup dalam kegelapan, memancarkan energi tipis namun bersih. Wang Lin memejamkan mata dan mulai mengatur napas. Perlahan, ia mengarahkan pikirannya untuk menyelami sensasi aneh yang keluar dari serbuk itu. Ki spiritual yang sebelumnya samar kini mulai menampakkan diri lebih jelas di dalam tubuhnya, seperti benang halus yang mengalir dari udara ke pori-porinya, menyusup ke meridian yang selama ini tertutup. Wajah Wang Lin berkeringat dingin, tubuhnya terasa panas lalu dingin bergantian. Setiap helaan napas terasa seperti menarik api dan es ke dalam tubuhnya secara bersamaan. Namun ia tidak menyerah, ia bertahan, menggertakkan gigi, menahan rasa sakit dan rasa sesak di dadanya. Ia tidak tahu bahwa di luar sana, langit malam perlahan berubah, seberkas cahaya bintang yang redup di langit kini mulai bersinar sedikit lebih terang, seolah menjawab panggilan dari bumi. Dalam keheningan malam, hanya suara napas Wang Lin yang terdengar berat. Di dalam tubuhnya, pertempuran diam-diam sedang berlangsung. Ki spiritual yang mengalir dari serbuk batu spiritual bukanlah energi murni biasa, ada jejak kehendak langit di dalamnya. Bagi kultivator sejati, ini adalah berkah. Tapi bagi mereka yang belum membuka titik akupuntur spiritual, ini bisa menjadi bencana. Namun Wang Lin tidak tahu takut. Semakin tubuhnya menggigil, semakin ia mengunci kesadarannya. Ia mengingat wajah ayahnya penuh harap namun juga takut. Ia mengingat ibunya yang memasak setiap pagi sambil diam-diam menangis. Ia mengingat seluruh ejekan para murid yang menyebutnya tidak berbakat. Semua itu ia jadikan bahan bakar dalam dirinya. Di dalam dantiannya, ki spiritual mulai membentuk pusaran kecil. Itu bukan inti sejadi, namun hanya kabut tipis cikal bakal dari fondasi kultivasi. Tapi bagi Wang Lin, ini adalah sesuatu yang bahkan murid berbakat sekalipun belum tentu bisa raih dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, langit di atas gunung Heng Yue tampak bergolak perlahan, awan tipis berputar seperti mangkuk raksasa yang menunduk mengamati dunia, bintang-bintang di atasnya tampak lebih hidup dan satu titik cahaya kecil, yang sebelumnya tak pernah bersinar, kini memancarkan cahaya samar ke arah pondok Wang Lin. Di ruang meditasi itu, Wang Lin membuka matanya sejenak. Matanya merah, tapi bukan karena lelah. Di kedalaman pupilnya, ada seberkas cahaya spiritual yang belum pernah muncul sebelumnya. Ia tidak tahu, tapi di saat itu, ia telah melewati batas tak kasat mata dari manusia biasa menjadi kultivator pemula sejati. Tak ada ledakan ki, tak ada cahaya menyilaukan, namun dari dalam, jalan menuju abadi telah mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Wang Lin tersenyum tipis, bukan senyum kemenangan, tapi senyum kepastian. Ia tidak tahu sampai kapan ia bisa bertahan, tidak tahu apakah ia bisa mengejar para murid berbakat lainnya, tapi ia tahu satu hal, ia telah memulai. Di luar, angin malam berhenti berhembus, kabut mengendap rendah,
nyaris menyentuh tanah, dan dari kejauhan, suara Tetua Chu terdengar lirih dari dalam kabut. Meski tak ada seorang pun di sana untuk mendengarnya. Jika dia bisa menembus malam ini, maka dia layak mendapat tempat di dalam takdir sekta ini. Fajar mulai menyingsing, dan cahaya matahari pertama menyentuh puncak-puncak pegunungan sekte Heng Yue. Kabut yang semalam begitu tebal kini mulai surut perlahan, terangkat oleh hangatnya cahaya pagi. Embun menggantung di pucuk daun, memantulkan cahaya seperti butiran permata. Di dalam pondok sederhana itu, Wang Lin masih duduk bersila. Tubuhnya diam, namun napasnya telah kembali teratur. Satu malam telah berlalu, malam yang menjadi ujian pertama bagi jiwanya, dan ia telah melewatinya. Saat ia membuka matanya, dunia di sekitarnya tampak sedikit berbeda. Ia merasakan suara angin, bukan sekadar mendengarnya, ia merasakan tekanan ringan dari bebatuan tanah tempat ia duduk, seolah bumi sendiri berbicara dalam diam. Sensasi ini tidak datang dari luar, melainkan dari dalam dirinya. Ia telah menyentuh permukaan sejati dari dunia kultivasi. Dengan gerakan perlahan, Wang Lin berdiri, tidak ada sorak kemenangan, tidak ada perayaan, tapi dari caranya berdiri tegap, mantap, penuh kesadaran siapapun yang melihatnya pasti tahu, ada sesuatu yang berubah. Tak lama kemudian, suara pintu diketuk, Wang Lin membuka dan melihat salah satu murid senior berdiri di luar. Wajahnya agak terkejut saat melihat Wang Lin. "Penatua ingin bertemu denganmu, sekarang," katanya singkat. Wang Lin tidak bertanya, ia hanya mengangguk dan mengikuti sang murid menuju bangunan utama tempat para tetua bermukim. Sepanjang jalan, ia melewati banyak murid lain yang sedang berlatih. Beberapa dari mereka meliriknya, sebagian dengan acuh, sebagian lainnya dengan ejekan, namun tak sedikit pula yang menatap dengan heran, seolah merasakan sesuatu yang berbeda dari aura Wang Lin. Saat mereka tiba di aula luar, Tetua Chu telah menunggunya. Ia berdiri di bawah sebatang pohon pinus kuno, dengan jubah putih yang tampak lebih mencolok dari biasanya karena sinar matahari pagi. "Wang Lin," katanya pelan, "duduklah." Wang Lin duduk bersila tanpa berkata-kata. Ia merasa tekanan spiritual dari Tetua Chu begitu kuat, tapi ia tidak mundur. Ia tidak menunjukkan rasa takut, walau tubuhnya bergetar halus. Tetua Chu menatapnya beberapa saat sebelum akhirnya berbicara. "Dalam sekte ini, bakat adalah penentu. Tapi bakat tanpa keteguhan adalah omong kosong. Kau, Wang Lin, telah membuktikan bahwa jalan kultivasi tidak hanya milik mereka yang lahir dengan bakat langit." Wang Lin terdiam, hatinya bergolak, namun wajahnya tetap tenang. Tetua Chu melanjutkan, "Mulai hari ini, kau akan diberi hak untuk memasuki pavilion Ki dasar. Di sana, kau akan menemukan naskah-naskah dasar kultivasi. Kau tidak akan dibimbing langsung, tapi kesempatan telah diberikan. Apakah kau mampu mengubahnya menjadi pijakan, itu terserah padamu." Kata-kata itu ibarat angin besar yang menerpa hati Wang Lin. Pavilion Ki dasar adalah tempat hanya murid-murid yang diakui secara resmi dapat belajar teknik tingkat awal. Di sana tersedia naskah-naskah yang bisa menjadi fondasi kuat bagi seorang kultivator pemula. Ia membungkuk dalam-dalam. "Terima kasih, Tetua, saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini." Tetua Chu tidak menjawab, ia hanya menoleh, menatap langit pagi yang perlahan cerah. Dan dalam diam, ia tahu pohon yang tumbuh lambat kadang menjadi pohon yang paling kokoh menghadapi badai. Pavilion Ki dasar terletak di sisi timur pegunungan sekte Heng Yue, dibangun menempel pada dinding batu yang curam dan dilindungi formasi spiritual sederhana. Bangunannya tak besar, namun atmosfernya berbeda, sunyi, tenang, dan penuh tekanan yang halus, seolah udara di sekitarnya mengandung sesuatu yang lebih berat dari sekadar oksigen. Wang Lin berdiri di depan pintunya. Seorang penjaga berjubah biru tua, seorang tetua berpangkat rendah mengangguk kepadanya. "Nama?" tanyanya singkat. "Wang Lin," jawab Wang Lin. Penjaga itu mengamati wajahnya beberapa saat, lalu mengambil papan batu kecil yang tertutup run, menggesekkannya dengan telapak tangan, dan pintu kayu berat di belakangnya terbuka perlahan, mengeluarkan suara berderak pelan. "Masuk. Kau hanya boleh memilih satu naskah dalam kunjungan pertama. Jangan rakus. Jangan ceroboh," katanya,
lalu melanjutkan duduk dengan kepala menunduk seperti sebelumnya. Wang Lin melangkah masuk. Ruangan dalamnya remang, hanya diterangi lampu kristal spiritual yang tergantung di udara. Barisan rak kayu tua membentang dari ujung ke ujung. Di atasnya tersusun gulungan naskah dengan warna dan ukuran berbeda. Beberapa memancarkan cahaya samar tanda bahwa mereka memiliki riak spiritual murni. Namun yang menarik perhatian Wang Lin bukanlah yang paling terang. Justru gulungan tua di pojok ruangan yang nyaris tertutup debu tipis, yang tampak seolah telah lama tidak disentuh. Menarik hatinya, ia berjalan mendekat perlahan. Gulungan itu tampak biasa, tidak memancarkan aura mencolok, tidak mengundang rasa kagum. Tapi entah mengapa, hati Wang Lin merasa terpanggil. Ia mengulurkan tangan, dan saat jari-jarinya menyentuh gulungan itu, sesuatu terjadi. Di dalam benaknya, sekelebat kilatan cahaya muncul. Sebuah suara kuno, nyaris tidak terdengar, berbisik pelan seperti gumaman dari masa lalu. Bukan kekuatan, tapi pemahaman. Bukan ledakan, tapi keheningan. Bukan kecepatan, tapi kedalaman. Gulungan itu berjudul, Teknik Nafas Satu Helaan Yi Zai Gong, sebuah teknik dasar aneh yang tidak meningkatkan kekuatan serangan secara langsung, tapi berfokus pada memperlambat napas hingga dapat menyatu dengan siklus alam teknik untuk memperdalam pemahaman spiritual dan memperpanjang durasi meditasi dalam keadaan dunia nyata melambat. Teknik yang oleh sebagian besar murid dianggap tak berguna, tapi Wang Lin tidak berpaling. Ia tidak mencari ledakan kekuatan, ia ingin memahami, bukan sekadar memiliki. Jalan abadi tidak dibangun dalam satu malam. Ia tahu, ia tidak berbakat, maka jalannya harus berbeda. Dengan mantap, ia membawa gulungan itu ke penjaga di depan pintu. Penjaga itu mengangkat alis. Teknik ini, kau yakin? Wang Lin mengangguk tanpa ragu. Ya, penjaga itu menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Kau aneh, tapi kadang yang aneh itulah yang kelak mengubah langit dan bumi. Malam itu, di bawah langit yang dipenuhi bintang pucat, Wang Lin kembali duduk bersila di dalam pondok kecilnya. Gulungan naskah tua terbuka di pangkuannya, tulisan tangan kuno dalam bahasa roh terpampang jelas. Namun anehnya, ia bisa membacanya seolah-olah pikirannya menyesuaikan dengan sendirinya. Teknik nafas satu helaan terdengar sederhana, satu hela napas yang ditarik perlahan, lalu ditahan, dan dikeluarkan dalam rentang waktu yang panjang menyatu dengan denyut bumi, ritme angin, dan napas semesta. Bagi sebagian besar murid, teknik ini tidak menawarkan ledakan kekuatan atau peningkatan langsung dalam kultivasi. Terlalu lambat, terlalu dalam, terlalu rumit untuk yang hanya ingin cepat kuat. Tapi bagi Wang Lin, teknik ini seperti mencerminkan hidupnya. Lambat, sunyi, tapi kokoh. Ia mulai menarik napas, perlahan, menahan, memusatkan kesadarannya. Detik demi detik berlalu seperti jam, namun ia tetap tenang. Pada awalnya, napasnya hanya mampu bertahan 5 detik, tapi ia mengulang, lagi dan lagi. 10 menit, setengah jam, 1 jam. Saat malam mulai tenggelam, dan dunia menjadi sunyi sekali lagi, Wang Lin masuk ke dalam keadaan yang belum pernah ia alami. Ia merasa seperti melayang, tubuhnya ringan, pikirannya jernih, detak jantungnya melambat, dan dalam keheningan itu, ia mendengar sesuatu yang mustahil. Suara jantung bumi. Itu bukan suara nyata, tapi getaran denyutan halus dari sesuatu yang sangat dalam di bawah tanah. Seolah-olah bumi sedang bernafas bersamanya. Dan di saat itu, sebuah titik cahaya terbentuk di antara aliran meridian dalam tubuh Wang Lin. Bukan inti energi, bukan hasil dari ledakan ki, melainkan percikan kesadaran-kesadaran spiritual murni. Sesuatu yang bahkan para murid tingkat atas belum tentu bisa raih di tahap awal. Tiba-tiba, seberkas bintang di langit berkedip terang hanya sejenak. Tapi cukup untuk menimbulkan riak energi di sekitar pondok Wang Lin. Beberapa tetua di kejauhan yang sedang bermeditasi merasakan gelombang halus itu dan membuka mata mereka bersamaan. Siapa yang? Tetua Chu yang masih berdiri di halaman istana dalam, tersenyum tipis tanpa berkata-kata. Ia tahu, ia telah bertaruh pada benih yang tampak lemah, tapi penuh kemungkinan. Sementara itu, Wang Lin perlahan membuka matanya. Tidak ada cahaya besar. Tidak ada aura menyala, tapi di dalam dirinya,
Satu langkah telah ditempuh, langkah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan di balik langit malam, tanpa sepengetahuannya, satu jalur nasib yang sebelumnya tertutup mulai terbuka perlahan.